Hujan menghantam jendela kantor kecilku, setiap tetesnya terdengar seperti tinju kecil. Sudah larut malam. Lewat tengah malam, satu-satunya cahaya berasal dari lampu mejaku, menciptakan bayangan panjang yang menari di seluruh ruangan. Aku sendirian, mencoba menyelesaikan setumpuk pekerjaan. Angin melolong di luar, suara kesepian yang menyedihkan yang membuatku merinding. Namaku Mark, dan aku hanya ingin pulang. Aku menggosok mataku yang lelah, kata-kata di halaman menjadi kabur. Hanya satu laporan lagi, kataku pada diriku sendiri. Hanya satu lagi, dan kemudian aku bisa meninggalkan gedung yang menyeramkan dan kosong ini untuk malam itu. Keheningan di antara embusan angin, hampir lebih buruk daripada suara bising, tebal dan berat. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih terang memenuhi ruangan, begitu terang sehingga membuatku memejamkan mata. Diikuti oleh suara retak, petir begitu keras, begitu dekat, rasanya seperti langit terbelah dua, tepat di atasku. Seluruh gedung berguncang hebat, dan setumpuk kertas berhamburan dari mejaku ke lantai. Jantungku berdebar kencang di dadaku seperti burung yang terperangkap. Aku menunggu, menahan napas, agar suara itu memudar, tapi keheningan yang mengikuti berbeda. Itu penuh, elektrik. Sesuatu telah berubah. Aku bisa merasakannya di udara. Energi baru yang aneh yang tidak ada sebelumnya. Perlahan, aku mendorong kursiku ke belakang dan berdiri. Kakiku terasa seperti jeli. Aku memindai kantor kecil itu, mataku melesat ke setiap sudut gelap. Semuanya terlihat sama. Lemari arsip, tanaman kecil yang menyedihkan di ambang jendela, gantungan baju di dekat pintu. Tapi kemudian aku berbalik, dan darahku membeku. Di sana, di dinding bata padat di belakang mejaku, dinding yang selalu benar-benar kosong, ada 3 pintu. 3 pintu kayu gelap, yang jelas-jelas tidak ada semenit yang lalu. Mereka berdiri berdampingan, diam dan mengesankan. Masing-masing dengan kenop pintu kuningan yang kusam yang tampak berkilauan dalam cahaya redup. Mereka tampak kuno, seolah-olah sudah ada selama berabad-abad. Dari mana mereka berasal? Apakah aku bermimpi? Aku mencubit lenganku. Keras. Aduh tidak, aku terjaga. Pikiranku berpacu mencoba menemukan penjelasan logis. Lelucon? Halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan. Tapi mereka terlihat begitu nyata. Aku bisa melihat serat kayu, goresan dan penyok halus di permukaannya. Setiap pintu identik, namun aku merasakan rasa takut yang unik memancar dari masing-masing pintu. Rasa ingin tahuku mulai muncul, bergulat dengan ketakutanku. Apa yang ada di baliknya? Haruskah aku membuka salah satunya? Bagian otakku yang waras berteriak padaku untuk lari, untuk keluar dari kantor dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tapi suara lain, yang lebih nekat berbisik, intip saja. Apa ruginya? Tanganku gemetar saat meraih kenop pintu pertama di sebelah kiri. Kuningan itu dingin seperti es saat disentuh. Mengambil napas dalam-dalam, aku memutar kenopnya. Kenop itu terbuka dengan suara yang bergema di ruangan yang sunyi senyap. Aku menarik pintu ke arahku, memperlihatkan kegelapan pekat di balik ambang pintu. Rasanya seperti menatap kehampaan. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat sesuatu, apa saja. Kemudian, kilatan cahaya oranye muncul jauh di dalam kegelapan. Itu tumbuh lebih terang, lebih besar, dan semakin dekat. Cepat. Itu bukan hanya cahaya, itu adalah tengkorak. Tengkorak manusia, dilalap api yang mengamuk, dan itu terbang tepat ke arahku dengan rongga matanya yang kosong terpaku padaku. Aku berteriak dan membanting pintu hingga tertutup tepat saat tengkorak yang menyala itu akan masuk ke kantor. Aku terhuyung mundur, jantungku mencoba keluar dari dadaku. Aku masih bisa mendengarnya di sisi lain, suara retakan samar, seperti api unggun. Napasku terengah-engah. Apa itu tadi? Tengkorak terbang yang berapi-api. Ini pasti mimpi buruk. Aku harus bangun. Aku mundur dari pintu pertama, mataku terbelalak ketakutan, dan pandanganku jatuh pada pintu kedua, yang di tengah. Mungkin yang itu akan lebih aman. Tidak mungkin lebih buruk daripada kepala terbang yang menyalakan. Oh, betapa salahnya aku. Dengan ketakutanku yang masih baru, aku ragu-ragu mendekati pintu tengah. Tanganku semakin gemetar kali ini, tapi aku memaksakan diri untuk membukanya. Pemandangan di dalamnya bukanlah kegelapan, melainkan sebuah ruangan gua yang remang-remang yang berbau debu dan pembusukan. Itu adalah ruang sidang gotik yang menakutkan. Sosok kerangka dalam jubah hitam panjang dan wig berbedak duduk di bangku tinggi, jari-jari tulangnya terlipat. Ini adalah hakim, sosok-sosok bayangan yang menyeramkan berbaris di kotak juri, wajah mereka tersembunyi dalam kegelapan. Hakim menunjuk jari panjang dan bertulang ke arahku. Mark, desisnya, suaranya seperti batu yang bergesekan. Kamu dituduh.
Bagaimana pengakuanmu atas dosa-dosa dalam hidupmu? Aku berdiri membeku, tidak bisa berbicara. Semua kesalahanku, kebohonganku, setiap hal buruk yang pernah kulakukan, melintas di depan mataku. Hakim kerangka itu membanting palunya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, teriaknya. Bersalah, dua penjaga besar dengan tudung di kepala mereka menginjak-injak ke arahku. Mereka meraih lenganku dan menyeretku ke arah struktur tinggi dan mengancam di tengah ruangan. Sebuah gilotin. Pisau tajamnya berkilauan di bawah cahaya yang menyeramkan. Mereka memaksa kepalaku masuk ke lunet. Kayu dingin menekan leherku. Aku bisa melihat pisau tergantung tepat di atasku, siap jatuh. Aku memejamkan mata, menunggu akhir. Tapi tepat saat aku mendengar desiran pisau yang jatuh, aku kembali ke kantorku, berdiri di depan 3 pintu, dinginnya hantu gilotin masih di kulitku. Aku terengah-engah, mencengkeram tenggorokanku. Leherku baik-baik saja, aku aman, aku kembali ke ruangan, pilihan masih di depanku. Pikiranku adalah pusaran kebingungan dan teror. Apakah itu benar-benar terjadi? Ruang sidang, hakim, pisau, rasanya begitu nyata. Tubuhku masih gemetar karena pengalaman hantu itu. Aku menatap ketiga pintu musuh-musuhku. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus memilih salah satu. Aku harus melarikan diri. Tapi yang mana? Pintu pertama menyimpan monster berapi. Pintu kedua menyimpan pengadilan untuk jiwaku. Kengerian apa yang mungkin menunggu di balik pintu ketiga? Aku harus mencoba sesuatu. Mungkin aku telah membuat kesalahan. Mungkin tengkorak itu tidak terlalu buruk. Didorong oleh harapan yang putus asa dan tidak masuk akal, aku membuka pintu pertama lagi. Itu dia. Tengkorak yang menyala itu melesat keluar dari kegelapan seketika, tertawa dengan suara seperti kayu terbakar. Aku menjerit dan menghindar ke samping saat ia terbang melewatinya, mengelilingi kantor seperti burung pemangsa iblis. Ia meninggalkan jejak asap dan bau belerang di udara. Aku bergegas kembali dari jalurnya dan membanting pintu hingga tertutup lagi, menjebak diriku di kantor dengan makhluk mengerikan itu. Ia melesat ke arahku, rongga matanya yang kosong terbakar dengan kebencian. Dengan teriakan panik, aku meraba-raba kenop pintu utama kantor. Jalan keluarku ke lorong dan membukanya, terjatuh keluar tepat saat tengkorak itu menabrak kayu di belakangku. Aku kembali ke ruangan dengan 3 pintu lagi. Siklus telah diatur ulang. Pilihanku semakin sedikit. Aku telah menghadapi tengkorak 2 kali dan ruang sidang sekali. Ingatan akan pisau gilotin terlalu baru, terlalu menakutkan untuk diambil risiko lagi. Itu hanya menyisakan satu pilihan. Pintu ketiga, yang di sebelah kanan. Jantungku berdebar kencang di dadaku, dengan irama yang panik dan putus asa. Apapun yang ada di balik pintu ini, pasti jalan keluar. Pasti. Dengan napas terakhir yang gemetar, aku mengulurkan tangan dan mendorong pintu ketiga hingga terbuka. Tidak ada monster, tidak ada ruang sidang. Sebaliknya, aku melihat sebuah perahu kayu reyot mengambang di sungai yang luas dan gelap, yang mengalir melalui neraka gua. Udara tebal dengan kabut panas dan berbau busuk, dan satu-satunya cahaya berasal dari api yang jauh dan menyala. Aku melangkah melalui ambang pintu dan naik ke perahu. Pintu terbanting menutup di belakangku, menghilang sepenuhnya. Tidak ada jalan kembali sekarang. Perahu mulai bergerak sendiri, meluncur diam-diam di atas air hitam. Perjalanan itu adalah mimpi buruk bagi Indra. Dari tepi sungai yang berkabut, bisikan meluncur ke telingaku. Awalnya mereka tenang, lalu tumbuh lebih keras, lebih mendesak. Mereka berbicara tentang ketakutan terdalamku, rahasia paling memalukan, kegagalanku. Suara-suara itu mencakar kewarasanku, mengikis pikiranku sampai yang bisa kudengar hanyalah paduan suara yang menyiksa mereka. Perjalanan terasa seperti keabadian, penurunan yang lambat menyakitkan menuju kegilaan, dikelilingi oleh gema ribuan jiwa terkutuk. Perjalanan di sungai terkutuk itu akhirnya berakhir. Perahu menabrak pantai yang kokoh, dan aku terhuyung-huyung ke daratan. Bisikan berhenti. Gua yang berapi-api itu telah tiada. Aku berdiri di sebuah gang yang tenang. Udara malam yang sejuk merupakan kejutan yang menyenangkan bagi sistemku. Aku mendongak dan melihat cakrawala kota yang familiar di langit yang baru saja mulai terang dengan fajar. Aku bebas. Aku telah selamat dari 3 pintu. Tawa aneh yang gembira keluar dari bibirku. Lalu satu lagi, dan satu lagi, sampai aku tertawa tak terkendali. Suaranya bergema di dinding bata yang lembab di gang. Aku telah melewati neraka, dan aku hidup. Tapi ada yang salah. Tawa itu tidak mau berhenti. Rasanya itu bukan milikku lagi.
Bisikan dari sungai tidak hanya menghilang, mereka telah masuk jauh ke dalam kepalaku, menetap secara permanen. Mereka masih ada di sana, gumaman samar yang konstan di belakang pikiranku. Pikiranku terasa kacau, pecah menjadi jutaan keping kecil. Dunia di sekitarku tampak terdistorsi, tidak nyata, seperti set film yang dibuat dengan buruk. Aku melihat tanganku, dan mereka tidak terlihat seperti milikku. Aku telah melarikan diri dari penjara supernatural, tetapi aku telah meninggalkan kewarasanku di perahu itu, hilang di suatu tempat di sungai bisikan yang gelap itu. Aku mengembara di jalanan selama berjam-jam, mungkin berhari-hari. Waktu telah kehilangan semua makna. Aku adalah hantu dalam hidupku sendiri, bergumam pada diriku sendiri, menertawakan hal-hal yang hanya bisa kulihat. Orang-orang menatap, mereka memberiku jarak. Aku pasti terlihat seperti orang gila, dengan mata liar dan pakaian acak-acak. Akhirnya, wajah yang familiar muncul melalui kabut pikiranku yang hancur. Itu temanku Alex. Dia terlihat khawatir, wajahnya terukir dengan kekhawatiran. Mark, apakah itu kamu? Kamu dari mana saja? Kami mencarimu di mana-mana. Serunya, mengulurkan tangan untuk meraih bahuku. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. Bisikan di kepalaku berteriak. Mereka memberitahuku bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Tipuan, monster yang mengenakan wajah temanku. Kepanikan itu luar biasa. Gelombang teror murni. Aku melihat bukan temanku, melainkan iblis dari persidangan, setan dari sungai. Aku menerjangnya, berteriak omong kosong. Alex terkejut dan takut terhuyung mundur. Dia mencoba menenangkanku, tetapi kata-katanya hanyalah suara, tenggelam oleh suara-suara itu. Dalam ketakutannya, membela diri dari seranganku yang panik, dia mendorongku menjauh. Keras. Aku tersandung. Kepalaku membentur tepi keras trotoar beton dengan suara retakan yang mengerikan. Dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak perjalananku dimulai, bisikan itu terdiam. Semuanya menjadi gelap.